Ba'asyir si Denkot anti NKRI kembali ancam negara. Kiai Sepuh Nahdlatul Ulama jelaskan fatwa resolusi jihad Mbah Hashim bahwa pengancam kedaulatan bangsa halal darahnya. Semua pemerintah yang tidak mengatur negara dengan logika Islam itu tauhid. Termasuk pemerintah Indonesia ini tauhid. Bahwa negara NKRI berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 sudah final. Bagi kami, negara kami Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam dan itu harga mati. Muhammad, kalau ada orang bikin gaduh di Madinah, wal murjifuna fil Madinah, usir Muhammad. Kira-kira kapan tobatnya Abu Bakar Ba'asyir ini? Padahal dia tidak pernah berjuang untuk mengusir penjajah, tiba-tiba dia merasa punya hak lebih terhadap negeri ini. Ya kalau belum bisa ngusir orangnya, usir ideologinya. Itulah arah perjuangan kita. Mengamalkan Islam secara berjamaah dalam bentuk khilafah. Jadi daulah dan khilafah. Usir pendapatnya, buang jauh-jauh ideologi ingin mengembalikan khilafah, omong kosong itu semuanya. Jadi semua alumni Al-Mu'min ini saya ajak untuk berjuang mati-matian. Meskipun mati semua, tidak apa-apa. Pemerintah yang melarang hukum Islam itu penjajah. Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid. Barang siapa mengkhianati tanah airnya, boleh dibunuh. Itu Hashim Asy'ari. Kebusukan Denkot kaum anti NKRI Abu Bakar Ba'asyir. Si warga keturunan tak tahu diri yang ingin menguasai negerinya bangsa pribumi. Memang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka para Denkot kaum anti NKRI yang tidak lain hanyalah para warga keturunan. Memang semakin hari semakin kurang ajar karena selalu mengatasnamakan agama hanya demi ambisi berkuasanya. Ketidaktahudiran mereka sebagai warga keturunan, yang mana para moyang mereka dahulu hanyalah para pengungsi yang terusir dari negeri asal mereka. Namun kini anak turunnya semakin melonjak dan selalu membuat keonaran demi ambisinya menguasai negeri yang telah menyelamatkan hidup dan marwah mereka. Mereka memang sangat tidak tahu diri sebagai warga keturunan, sangat berambisi menjadi tuannya bangsa pribumi di negerinya kaum pribumi sendiri. Mereka sungguh tak ada bedanya seperti bangsa asing yang dulu pernah berambisi menjajah dan berusaha menguasai tanah surga milik bangsa pribumi Nusantara. Kami bangsa pribumi Nusantara tentu tidak akan berdiam diri melihat negeri kami terus berusaha dikuasai para warga keturunan yang tak tahu diri. Kami bangsa Indonesia tidak akan pernah rela menjadi budak para warga keturunan di negeri warisan leluhur kami sendiri. Kami bangsa Indonesia juga tidak akan mudah tertipu dengan kedok kalian yang selalu mengatasnamakan agama. Karena agama Islam yang diajarkan oleh para ulama kami adalah wajib hukumnya membela tanah air dari setiap ancaman, termasuk dari ancaman kalian yang ingin menguasai negeri kami. Ulama besar kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pun telah menfatwakan bahwa wajib ain hukumnya bagi kami mempertahankan negara. Dan darah kalian pun halal hukumnya jika kalian telah nyata menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa dan negara. Konsep Darussalam yang diputuskan Muktamar NU tahun 36 di Banjarmasin. Diperkuat lagi tahun 81 di Situbondo ketika Gus Dur memimpin NU dan Ki Ahmad Siddiq bahwa negara NKRI berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 sudah final. Ternyata Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ngeprank kita semua. Dan dia menyerukan kepada alumni Nguruki yang sudah ribuan jumlahnya, termasuk yang sudah jadi PNS juga, untuk berjihad melawan negara ini. Karena negara ini didefinisikan sebagai negara kafir. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil Madinah. Jadi orang munafik, orang tukang adu domba, dan orang selalu bikin onar di kota Madinah. Usir Muhammad. La yujawiruka fiha, jangan biarkan mereka tinggal di kota Madinah bersama kamu. Ya kalau belum bisa ngusir orangnya, usir ideologinya, usir pendapatnya, buang jauh-jauh ideologi ingin mengembalikan khilafah, omong kosong itu semuanya. Jadi semua alumni Al-Mu'min ini saya ajak untuk berjuang mati-matian. Itulah arah perjuangan kita. Mengamalkan Islam secara berjamaah dalam bentuk khilafah. Jadi daulah dan khilafah. Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid. Barang siapa
mengkhianati tanah airnya boleh dibunuh. Itu Hashim Asy'ari itu. Jihad melawan musuh negara adalah wajib hukumnya, dan bagi para musuh yang mengancam kedaulatan negara, maka darah kalian pun halal untuk ditumpahkan. Itulah makna resolusi jihad yang difatwakan ulama besar kami Hadratus Syaikh Hashim Asy'ari. Dan fatwa tersebut akan tetap ada selama bangsa Indonesia masih memiliki nyawa. Maka jangan pernah berharap, wahai para warga keturunan tak tahu diri, jika kalian ingin menguasai negeri kami. Jangan pernah bermimpi bisa menguasai negeri ini selama kami bangsa pribumi masih siap berkorban nyawa demi negeri warisan leluhur kami. Dan buat kalian para warga pribumi yang telah terpengaruh dengan doktrin-doktrin sesat para warga keturunan tak tahu diri, buang jauh-jauh kebodohan kalian. Negerimu adalah negeri yang damai. Apa yang kalian harapkan dari sistem negara asal tuan kalian yang telah terbukti menjadi sumber petaka umat manusia? Di Timur Tengah, mengapa mudah sekali terjadi perang? Di Afghanistan hanya 7 suku, 100% Muslim, sudah 40 tahun perang. Irak sudah 30 tahun, Islam sama Islam, warga negara sama Irak. Suriah sudah 15 tahun. Walhasil kalau dihitung nyawa orang Islam yang sama Islam 1,5 juta nyawa sudah menghilang. Semua pemerintah yang tidak mengatur negara dan teknologi Islam itu tauhid. Termasuk pemerintah Indonesia ini tauhid. Kesatuan persatuan kita berdasarkan Pancasila, tidak berdasarkan agama, sudah final. Agama masing-masing diikuti oleh masyarakat masing-masing diamalkan sebagai prinsip-prinsip nilai-nilai universal. Jangan sekali-kali agama dikonstitusikan. Ya, karena apa? Dia menolak Indonesia ini diatur dengan hukum Islam. Coba dia ingat, di zaman Orde Baru dia dikejar-kejar oleh pemerintah Orde Baru. Bahkan mungkin kalau tertangkap dia sudah dihukum mati. Agama dijadikan dasar negara, sudah nggak mampu lagi. Buktinya nggak bisa mencegah perang yang sangat merusak, menghancurkan itu. Nah, sekarang apa? Agama sebagai nilai-nilai universal. Jauhkan dari kepentingan politik. Itu yang benar. Dari semua alumni Al-Mu'min ini, saya ajak untuk berjuang mati-matian. Meskipun mati semua, tidak apa-apa. Pemerintah yang melarang hukum Islam itu penjajah. Saya berharap agar pemerintah tegas, terutama karena alumni Nguruki ini sudah sangat banyak sekali, dan mereka terang-terangan anti negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan disinyalir di antara mereka ada yang masuk ke tubuh polisi, Polri maupun TNI, bahkan sudah jadi PNS. Kapan lagi kita bersikap tegas? Ada baiknya kita kembali mengambil baiknya Undang-Undang Supersip di zaman Pak Harto, agar kita bisa membentengi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari kelompok-kelompok yang membajak agama.